Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Diapsari, NIM 222211101072, akan mempresentasikan hasil resum dari kuliah tamu bisnis kefarmasian dengan tema usaha apotek. Yang pertama yaitu mengenai narasumber. Narasumbernya yaitu dari ABT Herlambang Indra, SP, SSI, alamatnya Purwokerto, dengan pendidikan di Universitas Airlangga. Untuk pengalaman kerjanya yaitu pernah bekerja di PBF untuk bagian distribusi. Yang kedua, membuka usaha apotik Gita Putra Purbalingga dari tahun 2002 sampai saat ini. Yang pertama itu peran apoteker di apotik. Bisa bermanfaat, apoteker bisa bermanfaat dalam mengaplikasikan ilmunya di perkuliahan, salah satunya pelayanan pasien, asesmen, dan edukasi ke pasien. Untuk jenis pekerjaan apoteker diantaranya, yang pertama industri. Di bidang industri, seorang apoteker akan berhubungan dengan bahan kimia atau herbal, bisa jadi dengan makanan atau minuman, ataupun juga kosmetik. Dalam industri, kegiatan apoteker akan berkaitan erat dengan produksi. Yang kedua itu distribusi. Untuk di bidang distribusi ini, seorang apoteker bisa terjun ke PBF atau pedagang besar alat kesehatan. Yang apoteker di sini berfungsi sebagai distributornya. Distribusi dan pelayanan distribusi yaitu suatu kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh distributor atau perantara untuk menyampaikan barang ataupun jasa dari produsen kepada konsumen. Penyampaian barang bisa juga dilakukan dari produsen, industri, pabrikan ke pengecer. Yang ketiga yaitu pelayanan. Pelayanan di sini merupakan aktivitas seseorang atau kelompok atau organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memenuhi kebutuhan di bidang pelayanan. Tentu seorang apoteker nantinya akan berhubungan dengan pelayanan obat dan dengan pasien yang ada di klinik, puskesmas, atau RS, maupun juga dengan masyarakat ketika di apotik. Yang keempat yaitu pendidikan guru dan dosen. Di bidang pendidikan, seorang apoteker akan menjadi pengajar, baik itu sebagai guru SMF atau guru SMK farmasi. Yang kedua yaitu menjadi dosen di perguruan tinggi. Yang kelima di pemerintahan. Di bidang pemerintahan, nantinya seorang apoteker bisa terjun dan menjadi bagian dari Dinkes, BPOM, dan gudang farmasi. Dan terakhir yaitu militer. Seorang lulusan apoteker yang berminat menjadi anggota militer bisa juga melanjutkannya di bagian bisa ke kepolisian maupun ke TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Hal-hal yang harus disiapkan dalam atau saat akan membuka sebuah apotik. Yang pertama yaitu lokasi. Patokannya itu ada tidaknya kantor pegadaian, Alfamart atau Indomaret, dan juga perlu dilihat juga pesaing-pesaing sekitarnya. Lokasi yang strategis juga akan menjadi nilai tambah terlebih berada di tengah-tengah permukiman penduduk atau kantor-kantor tempat orang bekerja. Yang kedua yaitu modal. Dalam hal modal, bisa dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain. Bahkan tanpa modal pun juga bisa. Contohnya kita hanya sebagai apoteker penanggung jawab, modalnya tidak perlu banyak, yaitu 50 juta sudah bisa. Namun dalam hal praktik nanti kita tidak mengadakan semua obat dari PBF, tapi dapat beli ke apotik yang sudah ada terlebih dahulu. Sedikit demi sedikit sambil berjalan, dan untuk mengevaluasi obat
mana yang sering dibeli dan dibutuhkan oleh pasaran. Jadi nanti konsepnya sedikit tapi isinya lengkap. Yang terakhir yaitu sarana dan prasarana. Di bidang sarana dan prasarana, bangunan milik sendiri itu menjadi itu eh, pemateri itu menyebutkan 20-30 juta sudah bisa atau sewa tempat yang nantinya akan ada kesepakatan yang disepakati bersama. Bisa jadi nanti kita mengontrak untuk profit yang diberikan yaitu 50% banding 50% atau bisa dipilih dari omset atau harga beli. Untuk perhitungan dalam persetujuan sewa perlu ada kesepakatan dengan jelas karena bisa jadi seorang apoteker sebenarnya kurang bebas karena biasanya pihak pemilik akan lebih berkuasa. Kemudian pada bagian peralatan diantaranya ada papan nama, lemari, komputer, aplikasi. Pada zaman sekarang, aplikasi dapat sangat berguna dalam mengetahui omset, laba, resep masuk, kunjungan pasien, barang expired date, barang kosong. Mesin aplikasi kalau bisa cari yang lengkap fiturnya, perlengkapannya yaitu ATK, wadah, dan pengemasan. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama, jadi analisis SWOT ini merupakan metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitoring dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan internal dan maupun eksternal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Yang pertama, untuk kekuatan yaitu SDM yang berkompeten. Yang kedua, kelemahannya yaitu contoh modal yang kecil. Yang ketiga, untuk peluangnya yaitu banyaknya penduduk di sekitar lokasi. Dan ancamannya yaitu berdirinya apotek lain. Studi kelayakan apotek. Studi kelayakan apotek merupakan suatu rancangan secara komprehensif mengenai rencana pendirian apotek baru untuk melihat kelayakan usaha baik dari pengabdian profesi maupun sisi bisnis ekonominya. Tujuannya yaitu untuk menghindari penanaman modal yang tidak efektif dan berguna untuk mengetahui apakah apotek yang akan didirikan cukup layak atau dapat bertahan dan memberi keuntungan secara bisnis. Dalam studi kelayakan diperlukan perhitungan yang matang sehingga apotek yang akan didirikan nanti tidak mengalami kerugian. Aspek-aspek yang dapat diperhatikan dalam studi kelayakan apotek yaitu meliputi yang pertama aspek lokasi. Untuk lokasi itu harus yang strategis. Yang kedua, aspek sosial ekonomi dan budaya, yaitu masyarakat sekitar, karakter dan pekerjaannya itu bagaimana. Yang ketiga, aspek pasar yaitu pasien. Yang keempat itu aspek SDM, yaitu dari apoteker dan TTK. Yang kelima yaitu aspek hukum, bisnis harus terikat dengan hukum. Untuk yang keenam itu teknis dan teknologi aplikasi. Yang ketujuh yaitu aspek manajemen dan keuangan. Aspek manajemen dan keuangan ini meliputi yang pertama BEP harus mencapai pada bulan pertama kita harus buka apotek. Yang kedua itu PP secepat mungkin agar profit kita besar. Yang ketiga itu ROI sebesar mungkin dibandingkan deposito. Kapan bisnis atau usaha layak dibuka? Yang pertama itu profitable atau keuntungan laba bersih itu memberikan hasil yang dapat memberikan profit biaya lebih kecil daripada hasil. Melakukan komunikasi langsung atau langsung atau melalui IBA. Tidak masalah
salah satu keuntungan tidak langsung, maka bisa membuat pasien tidak antri, pasien suka dan kembali lagi itu akan meningkatkan profitable. Yang kedua menjadi berbeda dan mengikuti yang kedua itu berbeda dan atau unik. Menjadi berbeda dan mengikuti teknologi dengan membuat pelanggan bertambah dan loyal. Salah satunya yaitu bekerja sama dengan Halodoc dan Go Apotik. Dalam pelayanan dapat dikembangkan yaitu menunjukkan produk yang terbaik dan paling cocok sesuai dengan keinginan pasien. Mengelola database yaitu info pribadi atau nomor telepon pasien, keluhan, riwayat pengobatan, saran dan diberikan asuhan kefarmasian sehingga ketika datang lagi em, kita sudah tahu pengobatan yang paling tepat tuh pengobatan yang diberikan tuh paling tepat yang bagaimana. Yang dari pemateri itu memberikan saran yaitu tips membuka apotek baru menjadi pionir tidak masalah menganggarkan promosi sehingga dapat terbentuk pelanggan atau tidak menyewa terlebih dahulu. Kalau perlu sewa diajak kerjasama agar tidak mudah disuruh pindah. Udah itu dan prospek penjualan produk herbal itu ada beberapa produk herbal yang sering dicari ditawarkan kepada pasien yang biasanya curhat kalau sudah minum obat belum sembuh digunakan sebagai terapi sportif. Masih ditambah obat kimia yang itu obat tanpa nomor registrasi yang banyak dicari masyarakat akan menjadi masalah sehingga tidak perlu disediakan di apotek. Sekian untuk penjelasan atau resume dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.